Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan dengan saya Dr. Enggar dengan Bapak Firman ya. Baik Bapak, tadi kita sudah melakukan analisis dan pemeriksaan lainnya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan calon dubur pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, mohon maaf ini rasanya akan sedikit tidak nyaman. Mohon maaf apabila nanti dirasa tidak nyaman ya Pak ya. Silahkan untuk berbaring dan membuka celananya. Untuk celana dalamnya tidak usah dibuka, nanti kita gunakan seperlunya aja. Silahkan berbaring dengan posisi ibu melahirkan. Seperti ibu melahirkan, saya akan cuci tangan dan memakai handscoon terlebih dahulu. Baik Bapak, yang pertama di sini saya akan memeriksa anusnya terlebih dahulu dan saya akan menggunakan jari telunjuk pada tangan kanan saya. Biasanya untuk pada anak kecil dan bayi itu menggunakan jari kelingking. Nah, untuk mencolok dubur setelah kita lumasi terlebih dahulu, minta tolong untuk tarik napasnya panjang-panjang Bapak. Dan saya akan memasukkan jari pelan-pelan dengan menekan pada jam 6 dan berhenti sebentar bila ada kontraksi sphincter, dan saya akan melanjutkan dengan pelan-pelan. Nah, saya memasukkan jari sampai ke rektum sambil melakukan pemeriksaan. Jadi untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan anoperineal. Nah, anoperineal ini pemeriksaan anus pada ditujukan untuk mengetahui kelainan-kelainan. Yang pertama, apakah terdapat inflamasi atau peradangan, apakah terdapat kondiloma, apakah terdapat fisura ani. Fisura ani yaitu robekan pada kulit anus. Biasanya ini terletak pada jam 6. Lalu kita lihat apakah kita rasakan apakah terdapat skin tag. Lalu skin tag ini merupakan tonjolan kulit akibat fisura ani, biasanya juga terdapat pada jam 6. Lalu kita lihat untuk lubang luarnya atau external opening fistulanya. Lalu apakah terdapat prolaps rectum atau tidak. Kita lihat apakah terdapat hemoroid eksterna atau interna yang prolaps atau tidak, seperti itu. Lalu apakah terdapat polip rekti bertangkai yang prolaps atau tidak. Nah, pemeriksaan anoperineal ini dilakukan inspeksi dan palpasi. Nah, inspeksi kita lihat apakah terdapat massa atau tumor atau tidak. Lalu kita lihat tadi terdapat external opening dan fisura pada anus atau tidak. Lalu kita lakukan palpasi kalau misal terdapat massa atau tumor. Palpasinya berupa nyeri tekan. Nah, hal yang berhubungan dengan massa atau tumor dan lain-lain pada hemoroid eksternal, inspeksi anoperineal ini tidak tampak kelainannya. Nah, penderita ini minta tolong Bapak untuk diminta untuk mengejan atau falsafa. Nah, bila keluar masanya kita nilai atau periksa dia ini jumlah masanya berapa, letak masanya di jam berapa, perubahan mukosanya bagaimana, warna merah kebiruan atau berdarah atau tidak, seperti itu. Nah, pada saat kita melakukan palpasi, kita lihat untuk massa konsistensinya lemah atau tidak, terdapat nyeri tekan atau tidak, lalu masuk kembali sendiri atau dengan bantuan jari atau dengan jari yang tidak bisa masuk, seperti itu. Untuk pemeriksaan selanjutnya, untuk hasil pemeriksaan yang sesuai dengan temuan yang sudah kita dapat untuk pemeriksaan sebelumnya, yang pertama, kita masukkan jari ini sudah masuk ke dalam rectum tonus sphincter ani atau TSA ini sendiri. Kita lihat apakah cukup kuat untuk mencekram atau lemah. Normalnya tonus sphincter ani ini cukup kuat. Nah, pada gangguan neurologis, tonus sphincter ani ini melemah. Lalu kita rasakan untuk mukosa rektumnya sama dengan normalnya dia ini licin gitu pada mukosa rektumnya. Bila ada kelainan mukosa rektum, dia ini tidak akan licin pada mukosa rektumnya. Kita rasakan apakah terdapat tumor, polip, dia ini polipnya bertangkai atau tidak. Lalu bila didapat tumor, periksa ini tumornya ada berapa dan berapa sentimeter jaraknya dari anal vac. Lalu kita lihat untuk lokasinya di jam berapa, dia ini melingkar atau tidak. Kita bedakan untuk besar tumornya seberapa dan permukaannya seperti apa. Bila kita tekan, dia ini nyeri atau tidak. Dan mudah digerakkan atau terfiksir atau tidak. Dan kita rasakan untuk konsistensinya, dia ini padat, kenyal, rapuh, dan berdarah atau tidak, seperti itu. Seperti itu ya Pak. Lalu untuk pemeriksaan yang ketiga, yaitu terdapat kita periksa ampula rektumnya, apakah menyempit atau kolaps. Tidak kolaps atau ketat, namun normalnya pada ampula rekti ini tidak kolaps yang ditandai dengan adanya rongga pada rektum.
Lalu ampula rektumnya sendiri yang kolaps terjadi pada ileus obstruksi seperti invaginasi, tumor, volvulus atau adesi. Nah, ampula rektum ini sendiri yang ketat yaitu biasanya pada hypersectum disease seperti itu. Lalu untuk yang keempat, kita lihat untuk pemeriksaan tumor dan masanya. Kita periksa tumor dan masanya apakah ada tumor, dia ini polipnya bertangkai atau tidak. Lalu bila diraba tumornya, dia ini periksa ada berapa tumornya. Lalu berapa sentimeter jaraknya dari anal vac. Kita lihat lokasinya di jam berapa, melingkar atau tidak, seperti itu. Kita lihat untuk besar tumornya, permukaannya bagaimana dan nyeri atau tidak, mudah digerakkan atau terfiksir atau tidak, dan kita nilai konsistensinya, padat, kenyal, rapuh atau tidak. Lalu kita saat melakukan pemeriksaan nyeri tekan atau tidak permukaan dari jam 9, biasanya ini permukaan dari jam 9 sampai ke jam 3. Dia ini diprovokasikan dengan gerakan jari, diperhatikan jam berapa yang dirasakan nyeri oleh penderita. Normalnya ini tidak ada nyeri tekan, namun nyeri tekan jam 9 sampai jam 11 ini biasanya apendikitis akut. Nyeri tekan saat jari ini diversio dan menandakan ada peradangan di organ genitalia interval. Dan nyeri tekan ini jam 9 sampai jam 3 atau dikatakan nyeri seluruh lapangan terjadi pada perinotitis generalisata, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan prostat. Nah, pemeriksaan prostat ini Bapak hanya dilakukan pada pasien laki-laki. Nah, yang diperiksa pada prostatnya yaitu kita lihat untuk besar prostat ditentukan dengan mengukur batas lateral kanan sampai ke kiri atau bisa disebut dengan lateral. Nah, normal pada ukuran dari lateral sendiri yaitu 2 cm. Nah, pembesarannya bisa lebih dari 3 cm. Nah, biasanya BPH-nya lateral ini bisa 4-5 cm. Lalu kita periksa sulcus medianusnya, apakah cekung, datar, ataupun cembung. Normalnya dia ini cekung. Nah, pada pembesaran prostat, dia ini sulcus mediannya bisa datar atau cembung seperti itu. Lalu kita periksa untuk pole atasnya tercapai atau tidak tercapai. Normalnya dia ini tercapai. Nah, pada pembesaran prostat pole atas dia itu bisa tercapai atau tidak, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan permukaannya atau rata atau berbenjol. Nah, normalnya dia ini rata. Bila berbenjol atau bernodul, dia ini menunjukkan ada sesuatu kelainan, bisa tumor fibrosis. Bila ada nodul yang terdeskripsi di mana dia ini nodulnya dan berapa jumlahnya, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu konsistensinya dari prostat itu sendiri. Dia itu konsistensinya kenyal, keras, atau lunak, ataupun kistik, seperti itu. Normalnya dia ini konsistensinya agak kenyal, seperti itu. Adanya nodul dengan konsistensi beras bisa menunjukkan tumor atau batu prostat. Lalu untuk BPH biasanya dia ini konsistensinya juga kenyal. Lalu bisa dia ini kelainan bisa kistik, biasanya ini pada abses prostat, seperti itu. Lalu untuk prostatnya kita lakukan nyeri tekan, normalnya ini tidak ada nyeri tekan. Nah, bila ada, kemungkinan ini ada peradangan prostat. Bila kasus tertentu perlu diperiksa apakah floating prostat ini pada ruptur uretra oleh karena trauma biasanya. Lalu untuk selanjutnya kita tarik jari kita. Nah, sarung tangan yang keluar dari anus di jari kita periksa apakah ada feses, darah, ataupun lendir. Normalnya pada sarung tangan kita itu terdapat feses. Nah, adanya darah itu bisa mengarah adanya hemoroid ataupun tumor, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan pada Bapak. Nanti bisa minta tolong dibersihkan ya Bapak ya. Baik, saya cuci tangan terlebih dahulu dan membuka handscoon. Baik Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.